Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mukorobin dari Kepala SMA Avicenna Jagakarsa. Saat ini dunia mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Pada aspek teknologi, kita melihat perkembangan kecerdasan buatan dan berbagai perkembangan lainnya. Tentu ini membawa dampak yang positif, juga membawa dampak yang negatif bagi tumbuh kembang anak kita. Dalam konteks ini, berdasarkan laporan dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2004 menyatakan, untuk menghadapi perubahan ini dibutuhkan kompetensi critical thinking, problem solving, analytical thinking, penguasaan data literasi, literasi digital, dan kemampuan adaptif untuk menghadapi perubahan. Pembentukan kompetensi itu dapat dilakukan dengan penerapan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang menekankan untuk penguatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Meskipun jika kita melihat hasil asesmen nasional bahwa kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita masih dalam kondisi cakap dan dasar. Begitu juga dengan hasil PISA. SMA Avicenna Jagakarsa sebagai satuan pendidikan yang responsif dan menekankan pada prinsip dedikasi untuk peningkatan mutu pendidikan, berupaya untuk melakukan inovasi dalam penerapan pembelajaran mendalam berbasis literasi dan numerasi. Meskipun jika kita melihat hasilnya belum sesuai harapan dan masih banyak ditemukan berbagai persoalan dan tantangan. Lalu, apa masalah dan tantangannya? Berdasarkan rapot pendidikan tahun 2023 menunjukkan pada capaian literasi dan numerasi masih terdapat komponen-komponen di level dasar. Kedua, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih berkutat pada teacher centers dan textbook oriented. Ketiga, terbatasnya sumber pendanaan untuk pengembangan kompetensi guru. Keempat, minimnya bahan bacaan bermutu untuk mendukung keterlaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Yang kelima, masih adanya mindset guru pada paradigma lama dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, kepala sekolah bersama stakeholders melakukan upaya perbaikan dengan berbasis pada prioritas dan penuh dedikasi, yakni dengan menerapkan strategi inisiatif 5M. Mengidentifikasi, menguatkan, mengaktualisasikan, mendampingi, dan menularkan praktek baik untuk sesama. Inisiatif pertama, mengidentifikasi. Identifikasi merupakan strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara memetakan masalah, akar masalah, dan merancang solusi untuk perbaikan. Dalam pelaksanaannya, identifikasi dilakukan dengan beberapa bentuk. Pertama, analisis capaian hasil asesmen nasional pada rapot pendidikan, catatan hasil monitoring dan refleksi. Kedua, analisis hasil survei responsi layanan pembelajaran dan supervisi pembelajaran. Ketiga, analisis permasalahan tumbuh kembang dan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan perencanaan diawali dengan pemetaan masalah, penentuan kebutuhan, dan rencana aksi tindak lanjut, serta membangun kemitraan. Inisiatif kedua, menguatkan. Proses menguatkan merupakan membangun optimasi, sumber daya, dan kolektivitas tim bagaimana pembelajaran mendalam berbasis literasi dan numerasi dapat terwujud. Berbagai bentuk kegiatan penguatan yang kami lakukan diantaranya, pertama, penguatan motivasi semangat dan komitmen bagi guru dalam menghadapi perubahan. Kedua, penjelasan konseptual mengenai esensi kebijakan kurikulum dan pembelajaran mendalam. Ketiga, pelatihan penerapan pembelajaran mendalam berbasis konteks dan penguatan literasi dan numerasi. Ketiga, inisiatif aktualisasi. Aktualisasi merupakan aksi nyata dari pelaksanaan inovasi dan pengembangan program. Di antara berbagai bentuk aktualisasi yang kami lakukan, pertama, asesmen awal kebutuhan belajar siswa. Tujuannya untuk memetakan permasalahan dan mengetahui kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Fokusnya melakukan asesmen profil peserta didik dan melakukan talent pool mapping. Kedua, pembekalan psikologi siswa. Tujuannya untuk memberikan penguatan mental dan menjaga kesejahteraan psikologi emosional siswa. Ketiga, penerapan model pembelajaran mendalam berbasis literasi dan numerasi. Salah satunya penerapan proyek STEM, social project, dan pemecahan masalah berbasis literasi numerasi. Keempat, program Pekan Literasi Numerasi. Pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk book review, literasi menulis,
dan kuis persoalan literasi dan numerasi. Kelima, program Sagu 1 dan Sasi 1. Program Satu Guru Satu Tulisan dan Satu Siswa Satu Tulisan. Inisiatif keempat, mendampingi. Proses pendampingan yakni dengan memberikan bimbingan, dukungan, serta fasilitasi dalam penerapan pembelajaran mendalam berbasis literasi dan numerasi. Fokusnya menemukan masalah dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Berbagai bentuk pendampingan yang kami lakukan diantaranya. Pertama, pendampingan dan coaching kolaboratif bagi guru dalam pengembangan model pembelajaran. Dalam implementasinya, guru diberikan ruang berdiskusi, eksplorasi, pendampingan untuk mengembangkan berbagai sumber pembelajaran. Kedua, pelaksanaan listen study. Program ini dilakukan dengan prinsip untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran secara bertahap, dengan cara belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain. Ketiga, sesi curah pendapat untuk siswa dan guru. Mereka diberikan ruang dan waktu untuk mendengar dan menyampaikan solusi secara kolaboratif. Inisiatif kelima, menularkan. Menularkan merupakan strategi aksi yang dilakukan untuk memperkuat setiap tahapan, membagikan berbagai praktek baik, dan membangun budaya continuous learning bagi warga sekolah. Berbagai bentuk tindakan yang kami lakukan, diantaranya. Pertama, berbagi praktek baik dalam sharing internal sesama guru di setiap akhir pekan. Fokusnya, mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan konteks pembelajaran, hasil pelatihan, dan persoalan literasi dan numerasi. Kedua, sharing pengembangan model pembelajaran berbasis literasi dan numerasi dalam berbagai forum MGMP, forum ilmiah, webinar, dan forum-forum lainnya. Ketiga, mengimbaskan dan coaching dengan sekolah komunitas. Konteksnya terkait dengan penerapan pembelajaran berbasis literasi numerasi, membangun komitmen kolektif guru, dan problematika tumbuh kembang siswa. Dengan menerapkan strategi inisiatif 5M ini, didapatkan beberapa hasil. Yang pertama, adanya data pemetaan terkait dengan persoalan pembelajaran mendalam, penguatan literasi numerasi, dan tingkat partisipasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Kedua, tumbuhnya kesadaran reflektif bagi guru untuk membangun budaya belajar dan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan penguatan literasi numerasi. Ketiga, tumbuhnya kesadaran dedikatif bagi guru dan warga sekolah untuk mewujudkan pembelajaran mendalam berbasis literasi dan numerasi. Keempat, meningkatnya capaian rapot pendidikan pada aspek literasi dan numerasi pada level yang sangat baik sekali. Kelima, meningkatnya hasil belajar dan prestasi yang diraih oleh siswa. Adanya produk buku literasi, hasil kreasi STEM, hasil proyek sosial, dan meningkatnya capaian alumni di perguruan tinggi yang mencapai 76%. Penerapan strategi inisiatif 5M memiliki kelebihan, di antaranya berbasis kolaborasi, partisipasi, dan penuh dedikasi dari seluruh stakeholder sekolah. Juga memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam mewujudkan pembelajaran mendalam berbasis literasi dan numerasi. Namun, juga memiliki kelemahan, di antaranya membutuhkan resources yang cukup besar, membutuhkan waktu yang lama, dan komitmen dan dedikasi secara berkelanjutan untuk penerapan program. Berbagai kelemahan tadi dapat diselesaikan dengan upaya rencana tindak lanjut, di antaranya bangun kolaborasi dengan kuat, perkuat dedikasi kolektif bagi semua warga sekolah, berikan ruang bagi mereka untuk berkreasi, berinovasi dalam mewujudkan pembelajaran mendalam berbasis literasi dan numerasi. Kemudian bangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong terwujudnya pembelajaran berkualitas untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.